yang percaya tanpa kecuali ketika mereka menyadari betapa agung dan betapa mulianya bahwa Engkau merelakan dirimu untuk disalib menggantikan kami. Dan itu bukan perbuatan seorang manusia. Dan itu bukan perbuatan kemauan. Tapi itu perbuatan keilahian Bapa Yahweh yang datang sebagai manusia karena kasih karunia. Sehingga dunia memperoleh keselamatan tersedia. Dan setiap orang yang percaya, maka dia diselamatkan. Dan memiliki status sebagai anak Allah. Anak Bapa. Dia boleh memanggil, ya Aba, ya Bapa. Dia boleh mewarisi kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan. Oleh kehidupan orang-orang percaya, ada banyak orang boleh menerima berkat kasih karunia-Mu. Bapak, kalau hari ini Kau menyadarkan kami, kendati pun masih ada orang yang tidak mengerti peringatan kematian-Mu di salib. Itu hal yang penting dan sangat amat penting. Disebabkan karena dunia telah mendera mereka. Dunia telah menjebak mereka. Dan kami berdoa Bapa, melalui setiap momentum peringatan, kuasa-Mu bekerja mengingatkan begitu banyak orang yang sedang menuju kebinasaan boleh mengalami kasih karunia-Mu. Bagian kami yang hadir di tempat ini maupun yang melalui live streaming, oleh kasih karunia Bapa, kami mau mengerti dan mengalami dan mengambil satu komitmen untuk menjadi saksi-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Ketika saudara-saudara kami yang memang mempunyai pergumulan kehidupan, hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka bawa. Namun firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, kuberikan kelegaan. Dasar firman-Mu itulah Bapa. Dan mereka yang datang maupun mereka yang percaya, tidak sempat hadir melalui streaming. Dan Tuhan kami, Ruah Elohim yang Maha Hadir, menjamah dan menyatakan apa yang menjadi kebutuhan sesuai kehendak-Mu Bapa. Urapan-Mu atas hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Keserahkan seluruh acara yang ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Buat yang ada di live streaming, selamat untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan buat sebagian yang hadir di sini, di upper room di atas, di belakang atau yang di bawah, salam saya sebagai penatua gembala di tempat ini. Buat Anda semua yang hadir maupun tidak hadir, nikmati berkat Tuhan malam ini. Tuhan punya rencana khusus buat kita semua. Tidak apa-apa, Anda telat mengaminkannya. Tapi saya punya keyakinan Tuhan mempunyai rencana yang baik. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu berita kebangkitan Tuhan Yesus bukan sebuah berita, tapi suatu fakta dan realita, dan itu kebenaran. Kalau 2000 tahun lalu hal yang realita dan bisa membuat seorang Thomas ragu-ragu, apalagi coba lihat kiri kanan, seperti kita ini, cenderung kita meragukan kebangkitan Tuhan Yesus.
Ya Pak ya. Seberapa kita yang hadir percaya di atas, belakang, bahwa Kristus sudah bangkit. Yang di bawah, yang di rumah. Izinkan saya untuk berbicara, sampaikan pada kiri kanan. Dia bukan sekedar bangkit. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengahmu. Dengarkan, kehadiran Tuhan tidak diperlukan Anda lihat atau tidak lihat. Tidak ada persoalan. Dia hadir adalah kebenaran. Namun beda loh yang percaya. Bedanya apa? Kasih tahu samping kiri kan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Shalom semuanya. Kasih tahu samping kiri kananmu, senang saya bisa duduk bersama dengan Anda. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk present worship. Ada satu lagu. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Nanti kalau buat Anda yang hadir atau di rumah ingin didoakan, kami tim kepenatua dan para pelayan Tuhan, para pendeta akan bantu Anda. Sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Pagi tadi saya persiapkan diri. Ada dua hal yang saya nanti sampaikan sebelum firman Tuhan. Kita baca kitab Galatia pasal yang kedua. Ada beberapa ayat Bapak itu menghantar kita untuk mempercaya bahwa Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus. Pasal 2 ayat 19. Pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Satu kebahagiaan buat saya bisa baca tanpa pakai kacamata. Kemarin saya lihat hurufnya masih berbayang-bayang, tapi hari ini puji Tuhan lengkap. Baca saya nggak salah kan ya? Kacamata saya bukan kacamata baca, hanya kacamata UV. Kalau aku lihat ini mengganggu. Aku kalau lihat Anda jangan diganggu sama kacamata. Saya lepas supaya lihat jelas. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren-keren. Senyumnya luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, malam ini saya membawa satu topik di ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengatakan aku tidak menolak kasih karunia. Mengapa Bapak Ibu? Kasih karunia itu penting. Kita hadir di tempat ini karena kasih karunia. Kita bisa merayakan, memperingati kematian, itu kasih karunia. Ada begitu banyak orang ingin merayakan tapi tidak mempunyai kesempatan. Seorang sahabat saya dari Leeds University, dulunya dia adalah keluarganya adalah keluarga dari saudara sepupu kita. Nenek moyangnya adalah orang-orang pengajar-pengajar dan dia berkata,
Dia ceritakan kisah dia dibaptis oleh Andrew Chen. Ingat Andrew Chen? Yang sempat membuat lagunya cukup membuat kita terinspirasi. Lagunya gimana itu ya? Oh my show itu. Masih ingat ya? Andrew Chen, Andrew. Sebelum dia dieksekusi, dia dibaptis di penjara. Dan dia berkisah. Dan dia bilang, ada begitu banyak orang untuk mengenal siapa itu Kristus. Oleh karena budaya, doktrin agama, dan berbagai hal. Bahkan orang Kristen sendiri dijebak oleh dunia. Sehingga hanya memiliki satu namanya agama. Tapi tidak memiliki sebuah pengenalan yang kokoh. Dan dia menyampaikan kepada kami. Dulu kalau disampaikan semua cibir-bibir. Tutup sebelah mata. Kalau saya tutup sebelah mata karena ada masalah di mata saya. Tapi ada begitu banyak orang tutup sebelah mata oleh karena apa? Keyakinan yang telah diserongkan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu diam. Orang-orang seperti itu akan mengalami betapa menderitanya akan datang. Ini bukan menakut-nakutkan. Tapi bersyukur Bapak Ibu. Ada kasih karunia kita masih bisa memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Persoalannya bukan soal peringatannya. Seberapa kita memaknai di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi dipancarkan keluar. Melalui Anda dan saya. Orang bisa mengalami keselamatan. Bapak Ibu, sebelum saya menerangkan ayat-ayat ini untuk membawa Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah. Untuk mengalami sesuatu yang baru datang dari Tuhan. Di dalam setiap ibadah kita. Dan momentum Paskah Jumat Agung itu 1 tahun 1 kali. Lalu hari-hari biasa ada nggak? Ada. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, urapannya beda hari ini. Khusus. Tadi ada nanya saya, Babe kenapa mobilnya basah? Oh iya, diurapi mobil saya. Karena saya lewat rumah saya nggak jauh, hujan gede. Sampai di Untan nggak ada hujan, sampai di sini nggak ada hujan. Jadi mobil saya sendiri yang basah terparkir di sana. Sebelah saya ada seorang dan belakang saya ada seorang juga. Mobilnya basah, iya diurapi. Itu dia ibunya. Saya nggak bilang sih, tahu sendirilah. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Setiap kita menghargai yang namanya apa? Kasih karunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus kata, aku tidak menolak kasih karunia. Karena penting Bapak Ibu. Saya kalau mau terjemahkan tentang kasih karunia itu panjang sekali. Ibadah kita bisa sampai berapa jam. Jangankan menolak. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Jangankan menjauhkan pun jangan. Dikatakan apa? Ke-12 kita lihat. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari apa? Kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15. Kasih tahu sama samping kiri kanan. Jangankan menolak, menjauhkan saja. Jangan. Di dalam setiap momentum Tuhan memberi kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu. Moab sedang mengalami kehancuran. Metafora. Alkitab katakan Naomi balik dari Moab menuju ke Bethlehem. Mengapa? Moab sedang mengalami kemerosotan. Bethlehem sedang memasuki musim penuaian. Dan ini bukanlah suatu pengajaran dari gereja kita. Tapi ini sebuah pernyataan Tuhan di saat kita ibadah awal tahun. Kembali ke rumah Tuhan. Kembali ke rumah roti.
Moab adalah gambaran dunia, Bapak Ibu. Waktu saya di Kucing, kami lagi beristirahat, perawatan, ada banyak hal Tuhan sampaikan. Dan yang lain tak usah saya cerita panjang ya, karena saya sudah sampaikan di doa-doa pengerja, doa jemaat. Tapi satu, ini mesti pesan. Jangan terlalu boros. Kalau punya uang, simpan uangnya dalam bentuk cash. Di bank gimana? Tarik aja. Tahu di rumah. Investkan ke kebun. Kalau Anda punya uang yang sudah mati dalam bentuk benda tak produktif, segera jual. Itu kata Tuhan. Anda mau dengar? Lakukan. Anda juga nggak apa-apa, karena saya mesti sampaikan. Kenapa? Lembaran itu ada beberapa lanjutannya. Kalau satu itu dinyatakan, yang lain pasti itu dinyatakan. Kemarin saya bilang, hemat sedikit lah, jangan terlalu banyak jalan-jalan. Tapi kalau bagi yang punya duit banyak ya boleh-boleh aja. Tapi bagi yang sedang-sedang ya janganlah. Jalan-jalan kan kalau pergi luar negeri minimal gocap cepet habis. Cepet kalau 10 orang gabung setiap 1 M bisa beli 1 peta, apa kek Anda bisa beli. Saya enggak etis kalau bilang ada seorang sahabat dia beli lahan sagu, apa itu sagu ya, yang diinjaknya pakai kaki itu ya. Dia beli. Anda pikir berapa itu? Wah, Anda lihat nanti. Kalau nasi sudah tidak bisa dibeli lagi, itu berlaku itu Bapak Ibu. Lalu ada yang beli kebun duren, ya, kebun kelapa. Tapi saya sudah sampaikan beli kebun kopi atau tanam kopi. Wow, ada beberapa teman sudah mulai cari bibit kopi. Kok saya khotbahnya ke situ? Ya ini kan pesan, namanya juga pesan. Nggak populer, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan merasakannya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, bukan saja tidak boleh menolak, menjauh pun jangan. Dan dia katakan, marilah dengan keberanian kejar tahta kasih karunia itu. Tiba nih pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita suruh kejar Bapak Ibu, penting. Kayaknya saya banyak deh ya bicara tentang kasih karunia sampai sini ya. Israel ada hari ini. Lagi perang sih. Kita disuruh doa loh. Anda kalau suruh doa bela siapa? Ya bela Israel loh. Kalau orang Kristen. 1 tahun kalau ada 10 orang bertobat, orang Israel itu bagus banget. Karena agama mereka sangat sakral. Tapi di Iran 1 tahun 1 juta yang bertobat. Di sini aku bicara. 1 tahun yang lalu saya ketemu seorang sahabat ketua sinode. Dan dia cerita sama saya. Saya kurang yakin sebetulnya. Saya tanya lagi beberapa orang. Dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini sebuah kegerakan yang luar biasa. Nanti nih akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu gimana kita mau berdoa ya? Saya hanya berkata, bukan soal doanya, bangun imanmu, mengerti kehendak Allah apa yang harus kita lakukan. Jangan kita ikut-ikutan latah. Kayak dulu COVID. Mari kita tengking COVID. Karena COVID itu bagus. Karena COVID itu datang. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya bertobat banyak dari COVID itu. Sejak datang COVID saya belum pernah keluar negeri ya. Nyak kemarin ngomong sama saya, lama ya kita nggak pergi jalan-jalan. Iya ya, gara-gara COVID. Jadi pengen keluar negeri rasanya males banget gitu. Apa nggak punya duit? Siapa bilang?
Duit saya ada di ikan. Bener. Tapi gak kepengen tuh. Saya bilang sama Nya, ya sekali-kali boleh lah. Ya. Tapi saya motivasi jemaat untuk beli kebun. Saya ada nanya, Bapak udah beli berapa luas kebunnya? Anda punya kebun, saya nikmati dong. Kalau saya beli kebun, saya nggak ngomong di sini, saya urusin kebun saya punya tanah kok. Tahu ada berapa sertifikat? Kepengen juga saya tanamin, bikin bang gubuk itu, ya bikin rumah-rumahan berduanya situ aja santai gitu. Ya nggak ngurusin yang lain, nggak dengar suara Tuhan, ya kan? Hanya urusin ikan, ayam. Saya bilang kalian yang punya, nanti kalau memang hari itu datang, masa sih Anda tinggalin saya? Betul gak? Itu dia. Tapi kalau yang ini masalah, Anda gak punya kebun, saya ada tumpangan. Orang yang memberi tumpangan bagi gembala, sama juga dia memberi apa? Tumpangan bagi seorang malaikat. Sekecil apapun loh Bapak Ibu. Benar, waktu saya di Kucing Tuhan bilang, setiap orang yang memberi tumpangan buat kamu, setiap orang yang memperhatikan kamu, dia seperti malaikat dan dia akan kuperhatikan. Wow, Tuhan. Jadi kalau saya ngomong gini, kayaknya saya minta-minta lagi. Memang banyak ya yang memperhatikan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya simpulkan saja kasih karunia apa dan bagaimana kita memaknai, kenapa itu penting. Dalam pembacaan kita ada 3 catatan penting dari konteks hari ini. Kita butuh kasih karunia. Karena kasih karunia kita boleh mengalami pertukaran hidup Bapak Ibu. Karena kasih karunia kita mengalami pertukaran hidup. Saya memberikan satu contoh. Ishak. Kata kita apa? Tuhan lo yang minta lo. Kalau Tuhan yang minta, siapa yang bisa membatalkannya? Halo? Abram, berikan anakmu kepadaku. Kalau kita yang diminta sama Tuhan, ya nggak tahu caranya gimana kalau Tuhan panggil, selesai kita semua. Betul nggak? Tuhan minta. Abraham harus menyerahkan. Saya dapat membayangkan bagaimana itu Ishak. Saya tidak mau mendramatisasi bagaimana ceritanya, tetapi saya memberikan satu contoh. Waktu Abraham menyerahkan Ishak di atas tumpukan kayu dan waktu mau sembelih itu betapa tegangnya. Semalam kita di tempat ini, semalam ya kita doa Getsemani. Kadang-kadang memang hal-hal gitu kurang keren, kurang menarik. Karena kita kurang bisa memaknai hidup ini. Ini ada anugerah. Bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita ketegangan untuk menghadapi suatu kenyataan. Kalau mati tiba-tiba ya nggak apa-apa. Dia mesti diikat, didera, dicambuk, kemudian disalibkan. Saya bisa bayangin gimana Tuhan Yesus itu. Dari semalam dia ditangkap. Ya kan? Sampai pagi. Jam 12 dia disalibkan, jam 3 tadi. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Saudara kita ngomong gitu, kalau tepat atau tidak. Tapi ya kira-kira seperti itu. Telah meninggal dunia dengan tuntas. Siapa namanya? Isa, yaitu Yesus. Memang benar, 2000 tahun lalu. Berapa jam Bapak Ibu dia menanggung penderitaan. Pertama penderitaan secara psikis. Tegangnya itu sampai apa? Keringatnya itu bagaikan apa? Darah. Banyak terjemahan, saya tidak usah terlalu jelasin lah. Intinya seperti itu, ketegangan. Kenapa? Saya membayangin Tuhan Yesus. Saya membayangin saya 3 jam di ruang operasi. Waktu saya udah ini barang datang, bunyinya keren, ngeri banget gitu loh. Ya kan, kalau saya dibius total nggak apa-apa, ini cuma dibius di bagian mata, barangnya ngengok. Aku bilang kalau salah masuk, selesai aku. Kepikir,
Lah tiba-tiba saya ingat Tuhan Yesus. Waktu saya minta, Yahweh, Bapa Yahweh, beri aku damai sejahtera. Dan Tuhan pegang tangan saya. Aku pikir siapa yang pegang tangan. Aku berusaha mau lepaskan, dokter bilang gak boleh bergerak. Lalu suara itu lembut di hati. Ini aku, oh Bapak. Teringat pula aku pada Tuhan Yesus waktu malam Getsemani. Pergumulanku dan penyalibanku telah menggantikan. Tenang, damai. Ruangan operasi itu damai, ada cahaya luar biasa. Bapak Ibu, kekristenan kalau Anda mempunyai hati seperti itu, Anda terima kasih karunia. Nah, itulah yang dialami oleh Isa itu. Tegang nggak? Tegang. Saya pikir Isa nggak terlalu tegang. Bapaknya mungkin terlalu tegang. Karena dia yang mau nusuk dia, yang ditusuk anaknya. Kalau yang ditusuk pembantunya mungkin ya puji Tuhan lah sekalian aja gitu loh ya. Nggak ada. Ini anak Bapak Ibu. Saya punya pengalaman waktu itu ada di Taiwan, ada saudara anak tiba-tiba sakit. Kenapa namanya? Kastip itu ya. Panas banget sampai dia mukanya itu. Saya dari jauh tenang. Tuhan bisa menolong. Ya kan bukan anak saya. Pendeta ngomongnya enak. Nggak lama kemudian anak saya pula yang ngalami sampai itu. Nah saat itu gimana? Ya kan? Saya perlu anak saya, Tuhan izinkan saya untuk membesarkan anak itu, memuliakan namamu. Waktu saya ngomong begitu, anak itu langsung nangis. Tuhan bilang, sukacitalah. Pas kita punya KKR temanya apa? Bersukacitalah. Bapak Ibu, kalau kita sendiri ngalami, saya memberikan satu gambaran tentang soal kejadian Isa itu. Tapi dengan ikhlas yang menyerahkan kepada bapaknya. Taruhlah saya menggunakan bahasa saya, dia tidak tahu apa yang harus terjadi. Dia cuma tahu bapaknya sedang bawa pisau, bahkan dia sudah tanya, buat apa? Bapaknya pengorbanan. Mana dombanya? Nggak ada. Nanti Tuhan yang menyediakan, itu bahasa profetik Bapak. Dan saat waktu dia mau mensembelih anaknya, dan Tuhan katakan, jangan, terjadi arah pergantian. Ada anak domba yang disembelihkan. Apa yang terjadi? Dua hal. Pertama, memang kita tidak lihat Alkitab bagaimana Isa menghargai domba itu yang dikorbankan. Memang tidak perlu, karena itu benda pengganti. Tetapi bagaimana hatinya melekat kepada Bapak Yahweh. Yang memberikan sebuah gambaran pergantian Kristus yang di atas kayu salib. Kendati pun belum disalibkan, tapi itu sudah dipraktekkan. Kecintaannya kepada Kristus itu dijalankan sehingga dia menjadi berkat pewarisan sampai hari ini. Seandainya dia nakal aja, maka nggak ada Yakub. Nggak ada Yakub, mungkin juga tidak ada cerita tentang Yesus. Dan inilah yang namanya kasih karunia. Bapak Ibu, bukan saat waktu kita memperingati, kita memiliki hal yang sama. Harusnya kita yang disalibkan Bapak Ibu. Tapi dia menggantikan kita. Bisa gak sih dalam hidup kita? Gak usah banyak, 10% aja waktu kita untuk dia. Maka kata kembali ke rumah roti itu bukan lagi kata ritual agama, tapi itu kata the last call, panggilan terakhir buat kita. Di situ kita membangun DNA yang sama. Dalam hadirat Tuhan kita berdoa untuk mengalami damai sejahtera, mengalami kebenaran firman-Nya. Kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi.
Kendati pun awal tahun Tuhan sudah kasih saya lihat dan saya sudah sampaikan akan ada pembesar jatuh dan ada kematian dan sebagainya. Apakah Anda tahu bahwa ada seorang pembesar yang dikatakan memang merusak dunia? Akhirnya mati. Konon kata orang, bukan kata saya. Dan sampai hari ini, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang terjadi. Ini berproses terus Bapak Ibu. Walaupun apa yang disampaikan, mungkin kita akan berkata, apakah itu benar? Saya bertanya kembali, kalau benar gimana? Kan begitu. Ini bukan persoalan benar atau tidak benar, persoalan siap nggak kita menjalankan panggilan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Kembali ke Bethlehem, rumah roti, 3K, komitmen Bapak, komitmen dengan Tuhan. Hargai ibadah itu. Masih ada orang bisa menyelenggarakan ibadah buat kita. Satu hari semua menyelamatkan dirinya gimana? Ya kan? Semua menyelamatkan diri. Kita tidak punya tempat ibadah. Kita senang. Bapak Ibu, ibadah itu bukanlah sebuah kata senang atau tidak senang. Atau ada sesuatu baru kita kumpul rame-rame. Bukan. Ibadah itu suatu komitmen hidup kita. Ada penyerahan hati yang sepenuhnya, maka kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Nah, kasih karunia seperti itu akan mendatangkan 3 catatan. Yang pertama, kalau Anda baca ayat ke-19 dikatakan, aku telah mati. Dikatakan aku telah mati. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Bapak Ibu, kasih karunia membawa Anda dan saya itu mengalami kematian Kristus. Kematian apa? Kristus di atas kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya, supaya kita menyalibkan kedagingan kita, kemanusiaan kita, malas kita, sombongnya kita, ya, rusaknya hati kita, serakahnya kita, tidak peduli ya kita akan orang lain, merasa kita punya sendiri hidup ini, kepentingan sendiri. Jadi itu mesti matikan Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu, dia akan merasakan ketika sesuatu datang untuk menderanya. Saat waktu dia masih mampu, ya. Tapi ada satu ketika kita tidak mampu. Kata yang sederhana aja. Mata saya cuma hanya lepas dia punya lensa, masuk ke dalam. Saya tak berdaya tuh. Dimasuk ke ruang operasi, ngeri banget. Rasanya aduh, Tuhan kenapa jadi begini? Itu satu contoh. Tuhan katakan kepada saya berikan buat kamu untuk kamu rasakan saat waktu kamu menghadapi hal seperti itu. Supaya kamu bisa bicara sama umatku. Kadang-kadang kita masih sehat, kita masih kuat, punya uang. Kita gak pernah kepikir kesusahan itu. Dan hidup ini selalu ada namanya gender ya. Ada siang, ada malam. Ya, ada pria, ada wanita. Selalu berpasangan. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Hati-hati Bapak Ibu. Saat waktu kita di atas, mari. Divine connection. Satukan hati kita kepada Tuhan. Perlu kita tolong saudara-saudara kita. Apa yang kita perlu buat, kita buat. Kata Tuhan, jikalau engkau melakukan pekerjaanku, maka aku menyertai pekerjaanmu. Wow, luar biasa. Saya ngomong sama Nyak. Tuhan ngomong sama saya. Orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaanku. Dan aku akan menyertai pekerjaan dia. Nyatai saya apa itu? Hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab itu pekerjaan Tuhan. Anda datang ke gereja itu pekerjaan Tuhan. Anda melayani itu pekerjaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Anda memberikan persembahan itu pekerjaan Tuhan. Apalagi doain orang pekerjaan Tuhan. Jangan cuma datang gereja. Ambil kesempatan untuk melayani. Itu pekerjaan Tuhan. Percayalah Tuhan menyertai kita. Menyertai apa? Menyertai saat waktu kamu mandi. Perlu sertai dong. Ada yang lagi mandi, kena gigi ular mati. Ada orang nih, sahabat saya.
Dia bukan nggak punya duit, masih muda. Dia bilang, ayo macet, pulang. Mobilnya ada, dia pinjam motor. Keluar nggak jauh, disikat sama truk, mati. Gurunya nggak ada, pemain drum salah satu gurunya dia. Sudah lama sih. Itu semua akibat, Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Kita perlu penyertaan Tuhan, itu kasih karunia. Maka itu karena kasih karunia kita terima kematian Kristus untuk kita. Kematian Kristus itu bagaikan apa? Bagai obat yang manjur. Kalau Bapak Ibu hari ini datang sini karena membawa beban sakit penyakit, saya katakan kepada kita semua, beban sakit penyakit itu akibat aja kok. Penyebabnya apa? Ya saya tidak tahu, Anda sendiri yang tahu. Tapi apapun penyebabnya, Tuhan sediakan apa? Kasih karunia untuk kamu matikan kebiasaan-kebiasaan kamu. Ada yang tiba-tiba kena jantung. Nggak mungkin jantung tiba-tiba datang kalau nggak ada penyebabnya. Jantung kan cuma akibat. Penyebabnya mungkin kamu makan banyak, stres, kurang tidur, nggak olahraga. Nah itu penyebabnya. Nah matikan sekarang. Males ya itu loh. Males bangun pagi berdoa. Malas olahraga. Ayo matikan. Doakan sembuh gak sembuh. Tapi muncul lagi itu biasanya. Karena apa? Penyebabnya gak dimatiin. Apalagi miskin. Itu akibat aja kok. Penyebabnya apa? Amos. Apa itu? Amos apa? Anti males, ongkos sukses. Karena malas. Gak mau bekerja, gak mau belajar. Justru belajar main gundu. Nah mulai hari ini Tuhan mati di atas kayu untuk mematikan kebiasaan buruk kita. Doa itu memang merupakan anugerah. Tapi lebih dari itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. So kita matikan. Apalagi? Kebohong. Penyebab bohong itu Bapak Ibu, ya, akibatnya kita tidak bisa dipercaya orang. Benar. Hak orang main ambil aja. Ya kan. Yang penting gua hebat, yang penting gua kaya. Masa bodoh orang lain. Main ambil Bapak Ibu. Ya itu namanya apa? Kematian hati nurani. Nggak bisa lagi melihat. Nah itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu kasih karunia untuk kita. Ayo kita terima kematian Kristus di atas kayu salib. Apa sih kita selama ini yang kurang bagus? Matikan, ayo matikan. Ya. Karena besok minggu masih saya khotbah. Ada beberapa pesan Tuhan penting pagi sama sore. Yang kedua Bapak Ibu, kita mengalami kebangkitan Kristus. Apa yang dibangkit? Iman kita. Semuanya muaranya dari iman. Kenapa kita bisa ragu-ragu? Iman kita itu imannya apa? Iman tempel. Jadi justru karena Yesus bangkit, kita mengalami kebangkitannya. Pagi tadi waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba saya lihat tangan Tuhan Yesus berdarah. Kadang-kadang ada yang kasih lihat sini, tapi pagi tadi saya lihat Tuhan di sini dia. Begini, merah, menetes. Saya tanya Tuhan, kenapa kasih saya lihat? Tuhan bilang, darah ini loh, buat kesembuhan kalian. Jadi kita bagaimana menghargai itu? Karena darah itu. Dia mati di atas kayu salib. Selesai semua. Seharusnya kita udah tidak punya utang karena sudah diperdamaikan kepada Tuhan. Kita mengalami kebangkitan iman kita. Sekarang kita lihat segala sesuatu bukan karena melihat dengan apa? Fakta. Tapi kita lihat dengan apa? Kebenaran. Itu yang kedua. Bilang,
kebangkitan iman. Kerusakan manusia di Taman Eden karena kematian imannya. Karena dia menolak kebenaran. Kenapa waktu Tuhan kasih saya lihat tahun 2022 ada begitu banyak ikan yang mabok dan mati? Karena apa? Karena kebenaran telah tertukar oleh dunia. Pagi tadi seorang sahabat, dia diberikan video untuk di video karena ada khotbah yang agak sedikit keliru. Lalu suruh dia kasih komen. Dia bilang, aku gak yakin nih orang ini dia. Jangan-jangan AI katanya. Memang mukanya dia tapi jangan-jangan AI. Jadi bayangin lalu. Sekarang saya lagi khotbah, Anda bisa buat dari AI. Ada beberapa film saya berhadapan dengan Ip Man. Ip Man itu kan bintang film, kalau ini Yap Man yang benar. Bisa lo bikin begitu. Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak penipuan. Kebenaran telah ditukar. Yang terakhir, kasih karunia Bapak Ibu memberikan kepada kita. AI 20 dikatakan apa? Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kuhidupi dalam daging, iman kepada Kristus. Artinya yang ketiga, hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam baru, dunia akan mengalami suatu persoalan yang sulit kamu mengerti ke depan. Beberapa hari ke depan, jangan-jangan sekarang sudah mulai. Cuma Anda belum tahu aja. Ya, berapa hari lalu Anda sudah ngalami lah ngantri bensin begitu susah. Ada yang bilang, kan kau punya mobil listrik. Ya lihat aja sih nanti, silakanlah Anda punya mobil listrik. Selama Anda masih di dunia ini, gak ada yang aman. Yang aman cuma kita hidup di dalam hidup yang baru. Benar. Hidup berkesesuaian dengan pola firman Tuhan. Bapak Ibu, saya garansi kalau kita hidup dalam hidup yang baru, pasti Tuhan sertai dalam hal apa saja. Anda bekerja, Anda usaha, rumah tangga, Tuhan sertai. Kita tidak mengerti bagaimana penyelesaian, Tuhan bisa memberikan kita. Tuhan bisa melatih kita. Minggu nanti ada beberapa contoh yang saya sangat diberkati pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Masih saya yang khotbah. Tuhan memberkati khotbah saya sampai di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, saya akan doakan. Mari bangkit berdiri. Kasih karunia itu penting. Menghasilkan 3 catatan. Apa itu? Mengalami kematian Kristus, matikan manusia lamamu. Kebangkitan iman, kita miliki iman. Bukan karena melihat. Yang ketiga, kita mempunyai keterbukaan pintu berjalan dalam hidup yang baru. Ada satu lagu. Lagu ini pagi tadi waktu saya lagi sembahyang, saya lihat darah Kristus itu. Lagu ini ada. Cuma saya gak gitu hafal. Saya tanya Era. Katanya dia bisa. Sama-sama. Siapakah kita ini? Kita semua kadang-kadang harus bertanya, siapa kita ini? Kalau ada hari ini, itu kenapa? Karena kasih karunia. Kalau ada yang mau didoakan, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Saya akan berdoa. Sebelum saya tutup tentunya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Kalau yang ada di ruangan bawah, ada yang mau didoakan,
Anda boleh maju ke depan. Kemudian Anda yang di atas, ada di rumah. Kalau Anda mau didoakan, ya, pakai Gojek sih, bukan. Tempelkan tanganmu di layar monitor. Cari biji matamu. Oh iya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Haleluya. Setiamu yang ku rasakan. Dari hati yang dalam Bapak Ibu, semua dari langit biru. Yeah. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan. Haleluya. Dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan. Sama-sama katakan, siapakah aku ini? Yang di rumah, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Saya mau berdoa untuk ya, sini. Yang pakai baju hitam, tangannya begini. Ya. Yes, ya. Puji dan sembah. Ya Bapak, Bapak sekarang ini jadi biji atas ini. Oh, amin. Saya lihat Tuhan bahwa mata saya melihat kamu. Kamu begitu mengasihi Tuhan. Tuhan tahu kamu punya satu pergumulan. Tuhan bilang, aku menyertai kamu kok. Jadilah kuat. Kau tidak boleh banyak cerita ke kiri, ke kanan. Perbanyak waktumu pada Tuhan. Kau lihat, dalam kesulitan, kau akan melihat kemuliaan. Tangannya terangkat. Bapak, ini anakmu. Kau tidak pernah salah. Saat ini, turunkan urapanmu. Sertai dia di dalam setiap langkah kehidupan. Ia boleh mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oria raba sekara ya raba sakata kara ya raba. Haleluya, baraba ya lalala. Oh
ora basakarabal. Enalala basekatakara. Show, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabarara. Penuh damai dari sorga turun atas kamu. Nanti malam belum tidur berdoa. Ada satu mimpi kalau itu datang pada kamu. Bangun pagi ucap syukur. Mulai ke depan banyak hal terbuka buat kamu. Tuhan berkati kami. Siapakah aku ini? Semua yang di depan tangannya terangkat, saya berdoa. Tim saya, para konselor boleh bantu doakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, tapi satu hal yang Ku tahu, Engkau sanggup, Engkau buat mereka mengerti karena Allah itu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah.